Oke, kita lanjutkan ya untuk video yang kedua tentang chapter 15 yaitu Working Capital and Current Asset Management. Di video yang pertama tadi kita lebih banyak konseptual, gitu ya. Anda sudah tahu tentang modal kerja. Modal kerja tadi itu apa? Ya, modal kerja itu adalah modal yang dipergunakan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan produksi. Nah, ketika perusahaan ingin melihat tentang modal kerja itu ditunjukkan dari current asset maupun current liabilities-nya. Sehingga kalau kita mau melihat mengenai net working capital atau modal kerja bersih, tadi di video saya yang pertama itu sudah ditunjukkan, dilihat dari mana? Oke, selisih antara aktiva lancar dan kewajiban lancarnya. Nah, yang kedua yang paling penting terkait dengan modal kerja, perusahaan juga perlu untuk mengetahui tentang siklus konversi kas. Sehingga di video saya yang kedua kita akan banyak bicara tentang siklus konversi kas. Oke, kita langsung masuk aja ya untuk siklus konversi kas. Nah, Anda yang bisa jelaskan nggak tentang siklus konversi kas? Siklus konversi kas itu apa? Oke, nih di sini ditunjukkan ya, yang namanya siklus konversi kas merupakan waktu yang diperlukan perusahaan mulai dari kas keluar sampai dengan kas masuk. Oke, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengkonversi gitu ya, dari uang kas yang dikeluarkan sampai uang kas yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, biasanya siklus konversi kas sering disingkat dengan istilah CCC. Kalau kita lihat CCC itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari OC dikurangi dengan APP. Nah, OC sendiri itu apa? APP itu apa? Kalau kita lihat, OC itu adalah operating cycle atau siklus operasi. Nah, siklus operasi itu maksudnya apa? Maksudnya waktu mulai dari awal proses produksi sampai dengan pengumpulan itu ya kas dari hasil penjualan terkait dengan produk. Jadi OC itu didapatkan dari AAI ditambah ACP. AAI itu apa? AAI itu average age of inventory ditambah dengan average collection period. Oke, kemudian tadi ada APP. APP itu apa? APP kepanjangan dari average payment period. Nah, APP ini merupakan waktu yang diperlukan gitu ya untuk membayar utang jangka pendek atau utang dagang. Nah, kalau digambarkan seperti ini gitu ya. Ini ada contoh pada tahun 2012 Whirlpool Corporation melaporkan memiliki pendapatan sebesar 18,1 juta US dollar. Kemudian HPP-nya sebesar 15,2 juta US dollar. Nah, untuk OC di sini dilihat periodenya 98. OC tadi apa? Siklus operasi. Mulai dari perusahaan memproduksi sampai dengan perusahaan menerima hasil penjualan. Gitu ya. Nah, waktu yang dibutuhkan itu sebesar atau selama 98 hari. Nah, kalau kita lihat OC tadi terdiri dari AAI dan ACP. Nah, di sini ditunjukkan AAI perusahaan itu selama 58 hari. Kemudian untuk ACP itu selama 40 hari. Jadi AAI itu waktu yang dibutuhkan dari perusahaan memproduksi sampai dengan barang jadi. Nah, itu 58 hari. Kemudian ACP dari produk jadi tadi dijual sampai dengan nanti perusahaan menerima hasil penjualan dalam bentuk uang kas. Nah, itu selama 40 hari.
Oke, di sini juga diinformasikan ada APP selama 89 hari. APP tadi apa? APP itu waktu yang perlukan perusahaan untuk melunasi utang dagang atau utang jangka pendeknya. Jadi waktu yang diperlukan untuk melunasi utang jangka pendek selama 89 hari. Jadi kalau dilihat dari di sini, siklus konversi kasnya itu sebesar 9 hari. Jadi 98 dikurangi dengan 89 ketemu 9 hari gitu ya. Jadi siklus konversi kas mulai dari uang kas keluar ya beli bahan baku sampai dengan nanti ya menerima hasil penjualan dalam bentuk uang tunai itu membutuhkan waktu 9 hari. Nah, tadi ya siklus konversi kas itu akan menunjukkan berapa lama perusahaan itu mengkonversi uang kasnya 9 hari. Nah, semakin lama konversi kas itu akan menunjukkan perusahaan semakin tidak liquid sebetulnya gitu ya. Karena apa? Ya, semakin lama uang yang bisa dirubah menjadi uang tunai. Oke, sehingga perusahaan sebetulnya lebih menyukai siklus konversi kas itu lebih kecil. Karena kalau siklus konversi kas semakin besar, cenderung sebetulnya ada dana investasi yang harus dipersiapkan oleh perusahaan. Karena harusnya perusahaan bisa memperoleh hari ini, perusahaan tidak bisa memperoleh hari ini. Sehingga sebetulnya ada uang yang istilahnya apa ya, mengendap di situ gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari kasusnya Whirlpool Corporation gitu ya, perusahaan tadi membutuhkan waktu 9 hari. Maka berapa sebetulnya dana investasi yang alokasikan oleh Whirlpool Corporation terkait dengan siklus konversi kasnya. Nah, ini kita lihat dari mana? Kita lihat dari sebetulnya ini rumus dari siklus konversi kas. Jadi siklus konversi kas tadi rumusnya apa? AI ditambah ACP dikurangi dengan APP gitu ya. Inventory kita lihat dari ini ya. HPP. Oke. Tadi inventory membutuhkan waktu 58 hari. Artinya dari mulai perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku sampai dengan menjadi barang jadi, sebetulnya perusahaan membutuhkan waktu 58 hari. Artinya dari uang yang keluar tadi, perusahaan baru dapat lagi itu kalau sudah 58 hari. Nah, ini sebetulnya ada dana yang sebetulnya perusahaan investasikan di tadi ya, proses produksi membuat barang jadi. Nah, itu berapa besar investasinya? Kita bisa lihat di sini ya. 1 tahun diasumsikan 365 hari, sehingga investasi di dalam inventory tadi 58 hari dibagi dengan 365 dikalikan dengan HPP-nya. Jadi sebetulnya investasi yang dialokasikan perusahaan terkait dengan inventory itu sebesar 2,4. Oke, kemudian untuk ACP, untuk piutang. Tadi yang namanya barang jadi, produk jadi akan dijual. Nah, masalahnya pada saat proses penjualan terjadi, perusahaan tidak langsung mendapatkan uang tunai, tapi perusahaan masih menunggu lagi. Ya, di sini digambarkan tadi ada 40 hari lagi. Jadi setelah penjualan produk jadi, perusahaan akan menerima uang tunai baru 40 hari kemudian. Nah, sebetulnya ada dana investasi yang dialokasikan perusahaan di sini. Berapa besar? Ini kita lihat 40 dibagi 365 dikalikan dengan penjualan. Karena ini kaitannya dengan penjualan, maka dikalikan dengan penjualan. Penjualannya tadi sebesar 18,1 juta US dollar. Sehingga investasi di piutang usaha sebesar 2. Nah, kalau kita lihat perusahaan
alokasi dana investasi terkait dengan siklus operasi itu sebesar ini ya 4,4 juta US dollar. Nah, tapi perusahaan tadi juga pada saat membeli bahan baku bukan berarti harus mengeluarkan dananya sendiri. Perusahaan bisa mendapatkan kredit gitu ya. Perusahaan baru membayar setelah 89 hari. Artinya di sini perusahaan bisa mendapatkan hasil dari investasi gitu ya. Karena dananya tidak jadi keluar. Nah, dananya masih bisa dialokasikan untuk investasi. Maka ada investasi yang bisa dihasilkan yang akan mengurangi sebetulnya terkait dengan tadi ya, uang yang dialokasikan di dalam OC. Maka dari itu di sini tandanya negatif, gitu ya. Nah, didapatkan berapa? Hasil investasi di account payable 89 dibagi 365 dikalikan dengan HPP karena ini kaitannya dengan apa? Proses produksi dari mulai bahan baku sampai dengan barang jadi. Makanya di sini dikalikan dengan HPP. Ini ketemu 3,7. Jadi sebetulnya investasi perusahaan di dalam siklus konversi kas tidak sebesar 4,4 gitu ya, tetapi hanya sebesar 0,7. Oke. Nah, kemudian di sini juga ditunjukkan kaitannya dengan pendanaan permanen dan pendanaan seasonal gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui yang namanya proses produksi itu kan setiap kali harus terjadi proses produksi. Nah, penjualan itu kadang ada waktu-waktu tertentu penjualannya sangat tinggi dibandingkan penjualan rata-rata, gitu ya, penjualan-penjualan di bulan-bulan sebelumnya. Oke, nah di sini yang namanya persyaratan pendanaan permanen, ya gitu ya, ini merupakan investasi konstan pada aset operasi yang dihasilkan dari penjualan konstan sepanjang waktu. Nah, sementara seasonal funding requirement itu merupakan investasi di operating asset pada saat waktu tertentu gitu ya. Pada saat apa? Waktu tertentu yang paling penjualannya paling tinggi, paling naik. Oke. Ini ada contoh gitu ya, ada Nick Sol Company. Nah, ini rata-rata untuk kas dan marketable sekuritasnya itu ada 50.000 US dollar. Kemudian untuk inventorinya 1.250.000 US dollar. Kemudian untuk account receivable-nya 750.000 US dollar. Kemudian di sini digambarkan bisnis dari Nicholson sangat stabil sepanjang waktu, sehingga untuk aset operasinya dapat menggunakan dana permanen, gitu ya. Nah, dana permanen di sini ditunjukkan ada tambahan kaitan dengan account payable sebesar 425.000 US dollar. Ini stabil sepanjang waktu. Jadi kalau dilihat perusahaan Neil Coulson itu sebetulnya memiliki dana permanen untuk kegiatan operasional gitu ya sebesar 1.625. Ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari kas dan marketable sekuritas, kemudian inventory, kemudian piutang dikurangi dengan account payable-nya. Itu akan ketemu 1.625.000. Nah, ini sebetulnya persyaratan terkait dengan apa? Pendanaan permanen. Nah, kemudian tadi juga ada contoh yang kedua ini kaitannya dengan seasonal, gitu ya. Pendanaan, persyaratan pendanaan. Nah, ini kaitannya pada saat ditunjukkan ya, Samper Pump Company memiliki kebutuhan pendanaan seasonal, itu ya. Samper memiliki penjualan seasonal pada saat peak sales gitu ya,
itu penjualan yang terjadi di bulan di waktu summer gitu ya. Oke, pada saat peak kebutuhan dananya bisa sampai 1.125.000. Oke. Nah, perusahaan mensyaratkan kebutuhan minimum itu di 135.000 US dollar. Di sini ditunjukkan untuk kebutuhan dana situasional sebetulnya hanya 0 sampai dengan 990 gitu ya. Oke. Nah, rata-ratanya itu sebesar 101.250. Jadi sebetulnya totali kebutuhan dana yang diperlukan oleh Samper Pump Company itu antara 135 sampai dengan 1.125. Di sini ditunjukkan ada dua strategi sebetulnya terkait dengan seasonal funding requirement. Ada agresif funding strategi dan ada konservatif funding strategi. Itu ya, kalau agresif funding strategi itu biasanya strategi pendanaan di mana untuk seasonal recruitment menggunakan short term debt, sementara untuk yang permanent recruitment menggunakan long term debt. Tapi kalau yang konservatif enggak, biasanya strategi pendanaannya semua, baik itu seasonal maupun permanen, itu menggunakan long term debt. Nah, untuk Samper Pump Company tadi ya, dia memiliki persyaratan pendanaan permanen itu di level 135.000 US dollar. Oke, kemudian untuk persyaratan pendanaan seasonal itu antara 0 sampai dengan 990, rata-ratanya di 101.250. Di sini diinformasikan Samper dapat meminjam pendanaan jangka pendek dengan bunga 6,25%, sementara untuk long term debt sebesar 8%. Oke. Perusahaan juga ditunjukkan perusahaan bisa mendapatkan hasil 5%. Andai kata ada surplus balance gitu ya. Kalau kemudian perusahaan menggunakan agresif strategi untuk pendanaan seasonal, tadi perusahaan akan menggunakan kalau untuk seasonal dengan short term. Sehingga short term financing-nya tadi 6%. 6% dikalikan dengan seasonal funding recruitment itu antara 0 sampai dengan 990, rata-rata tadi 101.250. Berarti ini dikalikan dengan 101.250 ketemu 6.328. Kemudian ditambah dengan pendanaan untuk jangka panjang terkait dengan apa? Permanen funding tadi ya. Nah, pendanaan jangka panjang kena bunga 8%. Kemudian persyaratan untuk permanen fundingnya itu 135, maka 8% dikalikan dengan 135 ketemu 10.800. Kemudian dikurangi dengan earning on surplus balance. Nah, di sini itu untuk surplus balance-nya nggak ada. Karena memang untuk dana permanen dia menggunakan jangka panjang, kemudian untuk dana seasonal menggunakan jangka pendek. Tidak ada kemudian kelebihan terkait dengan dana yang ada. Oke, ini jadinya 0. Nah, di sini ditunjukkan andai kata perusahaan menggunakan agresif strategi, maka biayanya sebesar 17.128. Sebaliknya, andai kata perusahaan menggunakan strategi yang konservatif. Kalau konservatif tadi diungkapkan semua baik itu permanen maupun seasonal menggunakan long term debt. Sehingga untuk short term debt-nya nggak ada, dananya 0 gitu ya. Kemudian untuk long term debt-nya itu menggunakan ya baik permanen maupun seasonal gitu ya. Itu jangka panjang. Nah, jangka panjang tadi ketemu 8% untuk bunganya. Kemudian kaitan dengan tadi kebutuhan dana, kebutuhan dananya tadi dijelaskan ya 135
kemudian ditambah dengan tadi 0 sampai 990 gitu ya, ketemu 1.125.000. Jadi kebutuhan dana untuk kegiatan operasional, kegiatan produksi selama ya tahun berjalan itu sebanyak 1.125.000. Sehingga tadi semuanya menggunakan pendanaan jangka panjang kena bunga 8%, ketemu 90. Oke, kemudian dikurangi dengan earning on surplus balance. Nah, di sini kalau ada kelebihan maka akan mendapatkan hasil sebesar 5%. Nah, tadi ada kelebihan. Kenapa? Karena tidak setiap periode kebutuhan dananya sebesar 1.125.000. Ada yang hanya 135 atau kisaran di bawah. Maka dari itu tadi ada kelebihan gitu ya, dana sebesar 88.750. Nah, ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 1.125 gitu ya. Jadi di sini tadi nih 1.125 dikurangi dengan tadi ya, rata-rata sebesar 101.250. Jadi ini dikurangi dengan rata-ratanya untuk setiap periodenya itu 101.250. Oke, dia akan ketemu nanti di 88.750. Ketemu 44.437. Nah, di sini untuk total strategi konservatif sebesar 45. Nah, kalau dilihat maka Samper seharusnya menggunakan strategi yang mana? Ya, strategi yang agresif gitu ya. Kenapa? Karena biayanya akan menjadi lebih murah. Oke, jadi pada saat perusahaan memiliki tadi ya penjualan yang sifatnya seasonal, disarankan untuk strategi berdasarkan hasil perhitungan itu menggunakan strategi yang agresif, karena strategi agresif dananya hanya ya biaya yang dikeluarkan itu hanya sebesar 17.000. Kalau perusahaan menggunakan yang konservatif justru akan mengeluarkan sebanyak 45.000 gitu ya. Oke, kemudian tadi yang namanya siklus konversi kas, perusahaan itu tidak boleh terlalu panjang. Semakin panjang akan semakin besar dana yang perusahaan investasikan di situ gitu ya. Maka dari itu perusahaan harus berusaha untuk mengurangi atau meminimumkan terkait dengan siklus konversi kas. Ada beberapa cara yang bisa digunakan gitu ya, atau strategi yang bisa untuk mencapai tujuan. Yang pertama ya inventorinya yang harus dipercepat prosesnya. Oke, jadi AAI-nya itu diturunkan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ACP tadi. Oke, jadi yang namanya CCC tadi itu didapatkan dari AAI ditambah dengan ACP dikurangi dengan APP. Sehingga kalau mau CCC-nya lebih kecil, ya AAI ini yang harus dikelola, harus lebih pendek. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ACP-nya. Ini juga harus dikelola. ACP harus dikelola supaya apa? Menjadi lebih cepat gitu ya. Jangan terlalu lama. Oke, kemudian yang ketiga, APP-nya yang justru diperpanjang gitu ya. Oke, itu video yang kedua yang kaitannya dengan siklus konversi kas. Kita akan lanjutkan dengan video yang ketiga. Oke, sampai ketemu ya di video yang ketiga. Bye.